Hai guys, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Gabriel Marco di channel YouTube gue, Be The One. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang Law of Attraction menurut gue gitu ya. Kita juga bahas tentang branding dan selling gitu. Nah, di video ini gue bakal bahas lebih lanjut atau lebih dalam lagi tentang yang namanya branding atau penampilan gitu. Seperti yang kita udah bahas kemarin, penampilan tuh penting banget ya untuk menarik lawan jenis gitu, terutama pria. Karena pria emang makhluk visual ya gitu. Jadi emang udah dilahirin seperti itu untuk tertarik dengan namanya penampilan wanita gitu. Jadi sebagai wanita harus take advantage of this menurut gua gitu ya. Nah, mungkin ada yang bilang kok shallow banget sih gitu tentang penampilan, karena kita bahasnya penampilan gitu ya. Enggak sih, menurut gua nggak bilang bahwa penampilan itu adalah yang terpenting dalam attraction gitu ya. Mungkin ada yang lebih penting dari ini atau sama pentingnya dengan ini gitu, termasuk termasuk inner qualities dari kita sendiri gitu loh. Gue nggak bilang bahwa kita harus pentingin satu atau yang lain gitu ya. Kita harus pentingin, menurut gue kita harus pentingin semuanya gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri lagi penampilan itu penting ya gitu. Jadi tetap do our best untuk improve semua aspek dari kualitas-kualitas tersebut, termasuk inner dan outer qualities dari kita, itu menurut gua. Nah, nanti video ini gua bakal coba untuk bahas aspek-aspek fisik wanita seperti apa sih yang disukain oleh pria gitu, secara in general ya gitu ya. Dan gua juga akan share tes gua seperti apa gitu. Dan gue tambahin lagi, memang kenyataannya bahwa memang high value man itu sukanya cewek yang berpenampilan menarik ya gitu. Nggak percaya? Nih, yuk kita lihat contohnya yuk. Nah, ini yang pertama nih, pengusaha, ya kan? Elon Musk nih, ya kan, tahu kan pasti. Cantik nggak ceweknya? Cantik ya. Berikutnya, ini juga pengusaha ya. Pengusaha yang ini foundernya si Twitter. Siapa namanya? Gue lupa. Tapi ya ini ya. Ini dia pernah pacaran sama Mara Daker. Cantik kan? Ya, cantik. Oke, coba kita ganti profesi deh. Coba ke olahragawan ya. Ronaldo nih. Cantik gak pacarnya? Cantik ya. Cantik kan? Lalu yuk, masih gak percaya, coba ke penyanyi. Penyanyi ya. Kalau penyanyi gimana? Nih Justin Bieber nih, gimana? Cantik juga kan ceweknya? Cantik ini. Oke, masih gak percaya? Coba ke aktor ya. Kalau aktor gimana coba ceweknya? Nah, ini Ryan Reynolds nih. Cakep juga nih istrinya kan, si Blake Lively. Cakep. Nah, jadi terbukti ya, kalau kita mau attract high value man, ya kita mesti menarik luar dalam juga gitu. Dan emang kita mau dapetnya juga sama yang high value man kan, karena masa sih maunya sama yang low value. Tapi kita nggak usah ngomong gitu deh, nggak usah ngomong high value man deh. Kadang yang low value man aja sukanya sama yang cakep kan. Jadi ya menurut gua it's a must lah gitu, kita punya penampilan yang menarik. Mungkin ada yang protes ya, kayak ngomong, gimana gue udah terlahir tidak cantik atau tidak ganteng gitu, gimana bisa gue jadi cantik atau ganteng gitu. Ini menurut gue aja ya, pendapat gue aja gitu. Menurut gue semua wanita dan pria itu dia lahirkan cantik dan ganteng gitu. Tapi gimana pintar-pintar kita untuk maximize what we have lah gitu, atau jadi the best version of ourselves gitu. Semua orang pasti bisa jadi ganteng dan cantik gitu. Dimana nanti tipsnya gue akan coba share di video ini gitu. Ini yang gue pelajari menurut pengalaman gue aja ya, gimana cara kita untuk improve penampilan kita gitu. Nah, gue sharing-sharing aja lah ya gitu. Jadi kita masuk aja yuk ke dalam video ini gitu. Kira-kira penampilan wanita seperti apa sih yang disukai oleh pria tuh? Yuk kita lihat aja kategori-kategorinya. Nah, kategori penampilan wanita pertama yang gue pengen bahas itu adalah hair atau rambut gitu. Kalau gue personally sukanya cewek yang rambut seperti ini, wavy, jadi kayak habis catok itu ya kan, jadi kayak ada gelombang-gelombangnya. Gue juga suka yang cewek rambutnya diwarna, terutama kalau warnanya kayak platinum blonde gitu ya, kayak Kim Kardashian gitu. Itu gue suka, menurut gue keren. Lalu gue juga sukanya yang panjang, ini gue personally ya. Dan menurut gue cowok-cowok juga sukanya cewek yang rambutnya panjang ya, rata-rata gitu. Nah, gue akan kasih contoh Kim Kardashian ya gitu. Jadi gimana rambut itu bisa mempengaruhi penampilan banget gitu. Kalau kita lihat di sini, Kim Kardashian sebelum dan sesudah gitu ya. Dia sebelumnya kan rambutnya hitam nih gitu, dan sesudah dia jadi rambutnya platinum blonde.
menurut gua lebih cantik waktu dia platinum blonde gitu. Jadi emang menurut gue ya rambut itu ngaruh banget di muka kita ya, atau penampilan kita gitu. Kita masuk di kategori kedua, yaitu face atau muka gitu ya. Kalau gue sendiri, gue demennya cewek yang makeupnya tuh light lah gitu, tipis-tipis gitu. Menurut gue minimum eyeliner lah gitu kalau masalah makeup ya. Lalu menurut gue juga suka yang mukanya lean gitu. Nah, cewek kalau exercise itu atau olahraga itu dia pasti bisa dapat muka yang lean gitu menurut gue. Jadi kalau mau dapat best face atau lean face, boleh olahraga sih gitu menurut gua. Nah, ini do's and don'ts menurut gua ya. Misalnya kalian emang pengen go far gitu ya, pengen mukanya bener-bener cerah atau glowing gitu, mungkin facial care atau gigi ya, teeth care gitu. Giginya juga diperhatikan gitu. Nah, ini gua nggak tahu ya gimana cewek-cewek kalau facial care atau teeth care ya, itu mungkin di video-video lain juga bisa kalian temuin gitu. Nah, kalau downsnya menurut gua adalah too much makeup yang terlalu tebel banget gitu ya, sampai kelihatan makeupnya, atau terlalu banyak ornamen. Gue juga nggak tahu sih makeup cewek itu apa aja ya, tapi kalau ada yang terlalu banyak banget sampai palsu dan beda banget gitu. Nah, menurut gue tuh jangan ya gitu. Dan gue juga tahu cowok-cowok juga nggak terlalu suka yang terlalu makeupnya tuh terlalu too much gitu. Jadi go for the light makeup menurut gue, atau yang ada istilah populernya itu no makeup ya, itu menurut gue bagus. Nah, seperti yang hair tadi, gue juga akan kasih contoh ya, menggunakan selebriti sebagai contohnya gitu, untuk before dan after atau sebelum dan sesudah makeup gitu ya. Coba lihat nih. Nah, ya, dari contoh-contoh ini kita bisa lihat ya bahwa cewek-cewek ini gitu lebih cantik setelah pakai makeup daripada sebelum pakai makeup gitu. Jadi emang penting banget makeup gitu untuk mempengaruhi penampilan kita secara overall gitu. Emang gue tahu makeup itu kan banyak waktu untuk ini itulah, tapi menurut gue itu worth it. Jadi kita kalian males gitu ya pas lagi makeup, ingat kata-kata gue bahwa itu worth it dan bakal ada nilai plusnya banget di mata pria gitu. Nah, kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu body atau badan ya gitu. Nah, kalau gue personally demen cewek yang bodinya lean ya atau langsing gitu. Terus gue suka cewek tuh yang tangannya kecil sama kakinya kecil gitu ya. Jadi kalau pakai tank top bagus gitu ya, tangannya kelihatan bagus. Terus kalau pakai skinny jeans juga kakinya juga bagus gitu, kelihatan kecil gitu. Itu gue personally sih. Terus balik lagi ke lean body gitu ya. Gue mungkin sharing dikit gimana caranya dapat lean body gitu ya. Satu-satunya cara untuk dapetin lean body adalah harus menurut gue ya olahraga gitu, workout ya. Jadi bisa dapat tonus yang kita gitu, kayak berotot atau jadi gitu ya. Yang kedua, gimana caranya dapat lean body menurut gue itu adalah kita harus kalori defisit ya. Jadi makannya lebih dikit daripada yang dikeluarin gitu. Keluarin lebih banyak daripada yang masuk lah gitu. Jadi nanti lama-lama ya kita makin kurus, makin lean, makin body fatnya makin berkurang dari kalori defisit gitu, dan dari workout gitu. Dua-duanya kombinasi, jadi nanti lama-lama ya lean gitu. Nah, kita juga harus perhatiin yang namanya optimum body fat atau weight ya gitu. Optimum body fat untuk wanita kalau nggak salah berapa ya, 20%, itu rata-rata yang bagus ya gitu ya. Kalau weight menurut gua sih, dari research itu tinggi dikurangin 110 ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau tingginya 165 berarti berat idealnya adalah 55 gitu. Itu yang gua google sih gitu. Tapi kan gue juga bukan ahli di sini ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu lebih lanjut lagi tentang lean body, how to get it gitu ya, menurut gue di YouTube juga banyak sih video-video yang kasih tips tentang ini gitu. Jadi go check it out and go get your lean body lah gitu ya. Dan menurut gue juga harus sabar sih untuk dapat lean body itu, karena nggak bisa langsung kayak gini ya dapat gitu. Kita harus usaha juga, effort, dan juga lihatnya jangka panjang lah gitu. Nah, again gue bakal kasih contoh lagi untuk body ya gitu, pakai contoh selebriti lagi. Jadi selebriti yang sebelum dan sesudah dia olahraga atau exercise, badinya seperti apa gitu perbedaannya. Nah, kita di sini kelihatan banget ya itu bodinya. Jadi
di sebelah itu sebelumnya kayak gini, jadi dan sebelah itu afternya ya. Jadi setelah dia olahraga dia jadinya seperti ini gitu, which is menurut gua bagusan yang setelah olahraga sih, jadi kayak kurus lean gitu, which is menurut gua ya menarik banget lah di mata pria untuk body seperti ini gitu. So emang tidak bisa dipungkiri body mempengaruhi penampilan banget ya gitu. Lalu kategori berikutnya adalah style atau cara berpakaian dari seorang wanita ya gitu. Stylenya gimana? Jadi kalau menurut gua sih penting banget ya style itu, atau mungkin yang paling penting malah. Nggak sih, nggak paling penting, tapi ya penting banget untuk mempengaruhi penampilan seseorang gitu style. Kalau gua sendiri sih menurut gua ada rules of thumb-nya ya. Gue suka cewek yang berpakaiannya sih simple gitu. Jadi rules of thumb-nya not too much apa aja, not too much color, not too much aksesoris atau branded ya. Jadi jangan terlalu banyak color, warnanya campur-campur atau warnanya terlalu ngejreng gitu kayak hijau, ungu atau orange gitu ya. Ya itu gue kurang suka sih gitu. Atau aksesoris kayak terlalu banyak aksesoris gitu ya dipakai di seluruh tubuh gitu, menurut gua jadinya kurang bagus. Lalu branded ya, kayak dari atas sampai bawah misalnya branded semua gitu, menurut gua kayak terlalu pengen show off kali ya. Ini pendapat gua aja sih, tapi ya no offense gitu, terserah, ini menurut gua aja gitu. Lalu gue juga sukanya yang a bit seksi, yang not too much seksi lah. Maksud gua kayak a bit seksi itu gimana sih, gue sukanya yang pakai tank top gitu atau crop top, menurut gue ya seksi sih itu. Lalu pakai skinny jeans atau legging, itu menurut gue seksi, jadi menunjukin kayak dia punya kaki sama tangan gitu. A bit of aksesoris juga gue suka gitu ya. Aksesoris yang gue suka tuh misalnya cewek pakai gelang gitu, menurut gue lucu ya, cantik gitu. Terus cewek kalau misalnya di piercing di perut juga menurut gue atraktif, seksi sih, cantik dan menarik gitu ya. Ini menurut gue aja gitu. Jadi kadang-kadang aksesoris kecil seperti ini yang menurut kita kayak nggak penting itu sebenarnya bisa mempengaruhi banyak juga gitu loh. Kadang-kadang gue bisa menarik gitu gara-gara ngeliat cewek piercingnya di perut gitu, menurut gue menarik banget gitu. Atau pakai gelang jadi nambah nilai banget gitu. Nah gue kasih contoh lagi ya, dari selebriti style yang gue suka gitu. Jadi kita ada gambaran style seperti apa sih yang disukai oleh pria gitu. Nah gue pakai contoh nih Vanessa Hudgens ya gitu. Ya dia badan juga bagus sih, muka juga cakep. Tapi ya ini kebantu lagi sama dia punya fashion ya. Style fashion menurut gue bagus banget gitu ya ini. Jadi simple, mix and match-nya juga pas, pemilihan item fashionnya juga bagus gitu. Lalu dia juga pakai aksesoris, ada seksi-seksinya dikit juga ya gitu. Jadi pas banget menurut gua. Jadi ini bisa ditiru banget lah gitu, karena kayaknya menurut semua pria, bukan semua pria sih, menurut kebanyakan pria juga ini style yang sangat menarik ya gitu.